Selamat pagi, selamat bertemu dalam rumah Tuhan, di dalam kebaikan Tuhan. Shalom umat Tuhan, di dalam sukacita Allah kita kembali dikuatkan. Saya sangat-sangat bergembira kalau saya bisa melihat masih ada tubuh dan darahnya yang tersedia bagi saya. Saya sangat-sangat sungguh bersuka cita kalau saya melihat masih ada darah yang tertumpah bagi pengampunan dosa saya. Saya bersyukur dan saya berterima kasih karena tidak ada lain tujuan dalam hidup ini selain daripada menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan kita. Kita bangga, kita punya Allah yang seperti Dia. Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang layak dipuji dan Allah yang layak disembah. Saya percaya pagi hari ini kita mau satukan hati kita. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan kita. Kita mau satu di dalam doa. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Karena Engkau terlalu baik di dalam kehidupan kami. Sampai hari ini kami bisa terus merasakan betapa besarnya penyertaan Tuhan atas kehidupan kami. Kami bisa merasakan betapa besarnya kasih setia Tuhan atas kehidupan kami. Saat kami terdiam dan kami kembali membuka mata kami, maka kami begitu menyadari bahwa Engkau besar, Engkau hidup, Engkau dahsyat, Engkau berkuasa. Tidak pernah Engkau meninggalkan kehidupan kami. Kami sakit, Engkau sembuhkan. Kami lemah, Engkau kuatkan. Kami Tuhan selalu ada di dalam pemulihan Allah. Itu sebabnya kami mau bersorak-sorai, kami mau bergembira. Karena kami punya Tuhan yang hidup. Kami punya Tuhan yang besar. Kami bersuka cita karena Allah kami Allah yang ajaib. Kami bersyukur sebab Kau hidup Tuhan. Kau layak dipuji, Kau layak disembah. Kuduskan kehidupan kami. Bapa, Allah Roh Kudus, layakkan kami untuk kami datang mendekat kepadamu. Layakkan kami Tuhan, layakkan kami di dalam keterbatasan kami. Pagi ini kami mau darah anak domba Allah itu menyucikan tempat ini. Tubuh, jiwa dan roh kami. Kudus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memberikan segala pujian, segala syukur, segala kemuliaan. Hanya bagi Engkau Allah yang aku puji. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bisa berikan tepuk tangan kemuliaan. Saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita bertepuk tangan bagi Allah kita. Sama-sama kita naikkan ucapan syukur bagi Tuhan kita. Haleluya. Tidak terbatas segala kebaikan Tuhan. Ku naikkan syukur buat segala perbuatan-Mu dan kasih-Mu di dalam hidupku. Amin. Tiada terukur betapa besar kasih-Mu.
Tujuan kita ada di tempat ini. Tujuan daripada ibadah kita hanya untuk menyenangkan Tuhan. Benar saudara, tujuan kita diberkati, tujuan kita disembuhkan, dan tujuan kita dipulihkan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari saat pagi ini kita akan memperbaharui komitmen kita di hadapan Tuhan. Kita mau sama-sama menyembah, masuk hadirat-Nya. Kami mau menyenangkan-Mu. Ini kerinduanku, menyenangkan-Mu. Tuhan, tidak ada yang lain. Engkaulah fokus ibadahku, Yesus, Yesus. Aku naikkan syukur, aku naikkan syukur bagi Allahku. Tujuan penyembahan kami hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Tujuan kami berkumpul di tempat ini hanya untuk menyenangkan Tuhan. Izinkan Tuhan kami menyembah di dalam kekudusan. Oh rata kaya
Karalabase. Kekudusan-Mu Tuhan. Kami rindu penyembahan kami Tuhan. Menjadi penyembahan. Penyembahan yang menyenangkan Tuhan. Menyenangkan-Mu Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Sama-sama. Tuhan, ku serahkan hatiku. Katakan, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu. Amin. Agar aku menyenangkan-Mu. Dengan kerinduan katakan, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Dengan satu komitmen, kita hidup hanya untuk Tuhan. Ku mau menyenangkan-Mu. Amin. Tuhan, bentuklah hati ini. Walaupun terkadang sakit ya, jadi bejana untuk hormat-Mu. Haleluya. Cemerlang bagai emas. Sama-sama katakan, Tuhan, ku serahkan hatiku. Dengan iman, semua ku berikan. Tanpa Roh Kudus kita tak mampu. Kuduskan hingga tulus selalu. Serukan, agar aku menyenangkan-Mu. Angkat hatimu, katakan, menyenangkan-Mu. Haleluya. Hanya itu kerinduanku. Hanya
Aku mau senangkan
Tuhan. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali. Kita akan memberi untuk Raja kita yang sudah memberkati kita. Korban persembahan untuk pekerjaan Tuhan bisa dijalankan. Setiap hari Senin, Rabu, dan Kamis diadakan doa bersama di Pastori jam 7 malam. Kami mengundang bagi para wanita yang ingin bertumbuh dalam kebenaran firman Allah, hadirilah ibadah kaum wanita hari Selasa jam 7 malam. Hadirilah dan alami lawatan Tuhan dalam ibadah pujian dan penyembahan yang diadakan setiap hari Jumat jam 7 malam. Dan khusus untuk kalian anak-anak muda, mari ajak saudara dan teman-teman kalian untuk bergabung bersama kami di ibadah Prime Youth setiap hari Sabtu jam 7 malam. Hadirilah ibadah raya Minggu yang diadakan sebanyak 2 kali. Ibadah raya pertama pada pukul 9 pagi dan ibadah raya kedua pada pukul 6 sore. Petra Kids diadakan setiap hari Minggu pada pukul 9 pagi, bertempat di ruangan sekolah minggu. Gereja ini memiliki kelompok sel yang bernama Klik. Bagi jemaat yang ingin bergabung di Klik, dapat menghubungi nama-nama di layar ini. Sekian informasi selama sepekan, Tuhan Yesus memberkati. Iya. Saat ini saya menyapa, ingin mengenal Bapak Ibu, saudara sekalian yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Dengan kasih kami semua, terutama para pemimpin-pemimpin Klik, menyambut jiwa-jiwa baru. Kalau ingin bertumbuh ya di dalam kesempurnaan, di dalam kasih dan kebaikan Tuhan, mari bergabung bersama dengan kami. Klik-klik tidak ada yang sempurna, tapi kami mengundang dengan kasih untuk Bapak Ibu bisa bertumbuh dalam kebaikan Allah. Saat ini kita akan segera mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang sungguh dan sangat menjadi kekuatan bagi kita. Izinkan firman Tuhan itu hidup dalam hidup ini. Tujuan hidup kita hanya 3, melayani, mengasihi, dan ditutup dengan pengampunan. Ya, kalau kita mau katakan apa yang harus saya buat dalam hidup ini, Tuhan berkata tidak banyak, hanya 3 hal ini. Saat ini kita mau perbaharui komitmen kita. Kita mau katakan melayani, melayani lebih sungguh.
kita perbaharui komitmen kita. Waktu saya nyanyikan pujian ini, di 20 tahun saya melayani Tuhan, waktu dengan hati saya katakan melayani lebih sungguh, saya ingin katakan bagi Bapak Ibu, air mata saya tercurah. Saya ingin katakan, mari pria-pria di tempat ini, dengan kekuatan Roh Kudus, sejam kita semua bangkit berdiri. Kita mau katakan mengasihi semua pria di tempat ini. Katakan sama-sama mengasihi pria. Mengasihi. Tidak mudah bukan? Lebih keras lagi untuk Tuhanmu. Wanita-wanita katakan melayani, melayani lebih sungguh. Dengan penundukan dirimu, melayani, melayani lebih sungguh. Walaupun kadang itu sakit karena lebih dulu melayani kepadaku, melayani, melayani lebih. Semua katakan mengampuni, mengampuni. Hati kami bersyukur pagi hari ini. Kami berterima kasih. Karena sampai hari ini Tuhan, Kau masih tetap mengasihi kehidupan kami. Tuhan masih mengasihi kami. Kasih-Mu tidak berubah Tuhan. Sekalipun kadang-kadang dalam kehidupan kami banyak melakukan sesuatu yang melanggar kebenaran-Mu. Tetapi cinta-Mu, perhatian-Mu, kasih sayang-Mu tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Biarlah setiap kami yang hadir pagi hari ini benar-benar mengalami Tuhan. Benar-benar kami mengalami bahwa betul
betapa Tuhan begitu mengasihi setiap kehidupan kami. Bahwa Tuhan begitu mengasihi kami, memperhatikan setiap kehidupan kami. Sehingga tidak ada satupun di tempat ini Tuhan yang tertuduh oleh kuasa kegelapan, yang tertuduh oleh kuasa setan Tuhan. Sehingga mereka tidak bisa menyembah, tidak bisa mengalami kebebasan, tidak bisa mengalami sukacita di dalam kehidupan mereka. Tetapi hari ini, biarkan kebenaran ini Tuhan membebaskan setiap kami, memberikan kami semangat yang baru, pengharapan yang baru. Karena kami percaya firman itu masih berkuasa sampai hari ini ya Tuhan. Mari Engkau berfirman di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Dan kami tidak izinkan kuasa kegelapan, roh-roh jahat di udara untuk Tuhan mengganggu kami, mengalihkan fokus pikiran kami. Terima kasih Bapa. Urapi setiap jemaat, bahkan hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Engkau urapi, biarkan Engkau berbicara di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu, shalom. Satu anugerah yang besar bagi saya ya, Tuhan berikan masih bisa melayani Tuhan ya. Dan kita boleh sama-sama menyembah, bahkan kita boleh sama-sama pagi hari ini kita mau belajar ya, karena kita orang Kristen dikatakan adalah muridnya Tuhan. Kalau bicara tentang murid pasti ada hubungannya dengan belajar. Dan kita orang-orang Kristen sampai kapanpun akan tetap terus belajar. Nah, hal yang paling berbahaya dalam kehidupan kita adalah ketika kita anak-anak Tuhan sudah mulai berhenti untuk belajar. Ya, kita tidak mau lagi menggali firman, kita tidak mau tahu lagi tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, ini salah satu taktik iblis untuk menggoyahkan kita, ya, untuk supaya anak-anak Tuhan itu meninggalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Jadi bukan cuma hamba Tuhan, tetapi setiap kita anak-anak Tuhan harus benar-benar punya kerinduan untuk mau belajar terus ya tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, saya percaya bahwa kebenaran firman Tuhan itu adalah kekuatan di dalam kehidupan kita. Ya, pegangan hidup kita ya di akhir zaman ini. Kita tahu dan kita percaya bahwa semakin hari-hari ini akan semakin jahat, semakin sukar. Dan apa yang membuat kita kuat adalah ketika kita memegang firman Tuhan dalam hidup kita. Bahwa firman Tuhan itu adalah harga mati bagi kita. Keharusan untuk kita betul-betul menghidupi. Untuk kita betul-betul punya kerinduan. Nah, saya percaya bahwa salah satu fungsi Roh Kudus dalam kehidupan kita adalah bagaimana dia bukan cuma menolong kita dalam pergumulan. Bukan menolong kita dalam persoalan-persoalan kita. Tetapi salah satu fungsi Roh Kudus dalam kehidupan kita, bagaimana dia mengajar kita. Ya, bagi setiap kita yang punya kerinduan untuk mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan, maka Roh Kudus itu akan menolong kita. Untuk kita bisa mengerti. Karena kita adalah makhluk yang terbatas. Yang tidak mungkin bisa mengerti tentang Tuhan. Yang tidak mungkin bisa mengerti. Makanya Rasul Petrus mengatakan bahwa firman Tuhan itu diilhamkan oleh Roh Kudus. Dan tidak ada satupun manusia yang bisa menafsirkan firman Tuhan tanpa pertolongan daripada Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu akan menolong kita, saudara. Untuk kita bisa mengerti bahwa memang kalau secara manusia kita tidak bisa ngerti tentang kebenaran firman Tuhan. Siapa kita manusia? Ciptaannya saja kita tidak bisa mengukur. Apalagi pribadi Tuhan, tidak ada satupun. Nah, kalau sampai hari ini orang Kristen berhenti untuk belajar tentang kebenaran firman Tuhan, bahkan tidak mau tahu tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, ini sangat berbahaya, saudara. Nah, di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8, hari ini saya akan berbicara tentang kemunduran rohani. Nah, banyak orang Kristen tidak menyadari dalam hidup mereka bahwa mereka sudah sebenarnya tidak lagi maju, tapi mulai mundur dalam kehidupan mereka. Ya, seringkali aktivitas rohani kita membuat kita tidak sadar bahwa saya mengalami satu kemunduran.
Ya, dan banyak sering kali saya dengar orang-orang berbicara begini, bahwa dulu saya Pak, dulu saya berapi-api, dulu Pak jiwa saya menangkan, tapi sekarang gimana Pak? Dulu saya gini, nah seringkali kan berbicara tentang dulunya saudara yang dikasihi Tuhan. Nah Tuhan mau lihat ini garis finishnya bagaimana. Seperti Paulus mengatakan bahwa aku mengakhiri pertandingan yang baik. Dan Paulus pernah berbicara tentang jemaat Galatia. Dia katakan seperti ini bahwa jangan sampai engkau memulai dengan roh tapi engkau mengakhiri dengan kedaginganmu. Nah jangan sampai hidup kita ya kita awali dengan luar biasa kasih mula-mula, kita menangkan jiwa, kita melayani sungguh-sungguh. Orang mau singgung bagaimanapun kita tetap maju, kita tetap berapi-api memuji Tuhan. Ya, tapi lambat ya saudara. Begitu waktu terus berlalu saudara, kita mulai lagi. Udah mulai merasa mundur lagi saudara. Mulai mundur. Kita mulai tersinggung. Mulai lagi tidak full heart untuk melayani Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, di dalam Yohanes pasal 8, hal seperti ini pernah terjadi ya di dalam pelayanan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Yohanes 8 ayat 30 sampai 36. Nah, di situ dikatakan begini, bahwa setelah kebenaran yang memerdekakan. Jadi kebenaran itu memerdekakan kita, membebaskan kita. Nah saya percaya bahwa ketika kita dimerdekakan pasti ada sukacita, ada damai sejahtera. Ada hadirat Tuhan menyertai kita. 30 dikatakan ini, setelah Yesus mengatakan semuanya itu, Alkitab katakan banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah. 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Nah, awal dari pembacaan kita pada pagi hari ini, di situ dikatakan bahwa ketika mereka mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Yesus, Alkitab mencatat bahwa mereka percaya kepada Tuhan. Tetapi kalau saudara membaca selanjutnya, bahwa orang-orang yang percaya ini, yang mendengar firman ini adalah orang yang sama juga, saudara perhatikan, bahwa orang yang sama juga yang dikatakan tadi Alkitab, mereka mendengar firman dan mereka percaya, dan orang yang sama ini juga kalau saudara baca di akhir daripada pasal ini, orang yang sama juga yang menentang Yesus, bahkan mau melempari Yesus dengan batu. Pertanyaannya adalah, percaya yang bagaimana mereka miliki dalam kehidupan mereka? Sehingga mereka, saudara ketemu Yesus dan mereka percaya, tetapi akhirnya ketika Yesus menjabarkan tentang kebenaran, wah mereka bukannya mengamini, tetapi Alkitab mencatat mereka siap-siap untuk melempari Yesus dengan batu. Dan kita percaya bahwa orang-orang ini secara tidak langsung mereka menolak Yesus. Perlu kita koreksi hari-hari ini. Kita berdasarkan percaya kepada Tuhan hari-hari ini berdasarkan apa? Apakah betul kepercayaan kita hari-hari ini betul-betul iman sejati yang seperti yang Tuhan rindukan? Nah, kalau iman kita sejati, kepercayaan kita kepada Tuhan betul-betul sejati, akan menghasilkan kehidupan, akan menghasilkan buah kehidupan yang pasti sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, kalau orang-orang Yahudi yang percaya Yesus ini betul-betul percaya yang seperti Yesus katakan, saudara yang dikasihi Tuhan, maka mereka tidak mungkin menolak Yesus. Mereka tidak mungkin mau melempari Yesus dengan batu. Mereka tidak mungkin mau menolak Yesus. Nah, saudara tahu bahwa
ada beberapa murid-murid ketika mereka mendengarkan firman Tuhan, ya firman Tuhan yang agak sedikit keras bagi mereka dan tidak sedikit daripada mereka meninggalkan Tuhan. Orang-orang yang begitu dekat dengan Tuhan, bercakap-cakap, ya saudara, tetapi Alkitab katakan bahwa banyak daripada murid-murid itu, perhatikan saudara, murid-murid itu mereka meninggalkan Yesus. Mereka tidak percaya lagi dengan Yesus. Nah, saya berdoa bahwa kekristenan kita tidak seperti ini, bahwa saya sebenarnya udah seperti kata Alkitab, ya hatinya jauh daripada Tuhan, mulutnya masih memuliakan Tuhan, tetapi hatinya jauh daripada Tuhan. Kepercayaan kita bukan cuma di pikiran ini, ya saya percaya, tetapi akan melahirkan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, bagaimana orang-orang Yahudi ini yang awalnya percaya tapi mengalami kemunduran dan akhirnya mereka meninggalkan Yesus di dalam kehidupan mereka. Dan hal yang sama hari-hari ini terjadi kepada anak-anak Tuhan yang tidak mau belajar. Yang tidak mau punya kerinduan untuk mau belajar, menggali kebenaran firman Tuhan. Makanya Yesus bilang begini, bahwa kamu akan mengetahui. Bagaimana saya tahu? Bagaimana saya akan tahu firman Tuhan kalau saya tidak belajar? Makanya Yesus bilang, kamu akan mengetahui karena kamu mau belajar. Kita mengetahui segala sesuatu karena kita mau belajar kebenaran firman itu. Makanya Yesus bilang, karena kamu dikatakan tadi kan, jikalau kamu, ayat yang keberapa tadi? Ya, kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan apa? Memerdekakan kamu. Ya, Roh Kudus menolong kita untuk kita mengerti. Wah, saya ngerti firman ini. Makanya saya lakukan. Nah, jangan sampai saudara tidak ngerti-ngerti. Ya, yang penting saya ibadah, Pak. Yang penting saya memuji Yesus. Yang penting saya menyembah Yesus. Nah, saudara, Yesus bilang kepada perempuan Samaria, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Pengenalan kita akan Tuhan akan terlihat dari cara kehidupan kita. Itu kentara, saudara. Orang yang betul-betul kenal Tuhan. Itu akan saudara terlihat dari bagaimana imannya kepada Tuhan. Makanya Daud itu pribadi yang dia kenal betul Tuhan. Makanya ketika seseorang lempari dia dicaci maki. Berapa lama panglimanya bilang gini, Tuanku perintahkan saya untuk penggal kepala orang itu. Apa Daud bilang? Jangan, kalau itu memang kehendak Tuhan. Daud begitu mengenal Tuhannya, saudara. Sampai betul-betul dia mempercayakan bukan cuma saudaraku yang dikasih Tuhan separuh dari kehidupannya. Tapi semua kehidupannya dia percayakan betul kepada Tuhan. Itu iman, saudara. Iman itu adalah mempercayakan sesuatu kepada apa yang kita percayai. Itu definisi iman. Kalau saudara belajar bahasa Yunaninya itu, saudara, bahwa waktu kita percaya kepada Tuhan, kita betul-betul seluruh hidup kita, hati kita, semuanya. Makanya Paulus bicara, saudaraku, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, tapi Kristus di dalam aku. Hidupku ini, kalau dilihat dalam kehidupan Paulus, semuanya bicara tentang iman kepada Yesus Kristus Tuhan. Nah, kalau orang Kristen itu betul-betul punya iman yang sejati, itu akan terlihat dari kehidupannya. Caranya dia memperlakukan Tuhan, saudara. Karena iman yang sejati menghasilkan perbuatan yang sejati dalam kehidupan kita. Ya, jadi akan terlihat dari kehidupannya bagaimana orang-orang yang betul-betul mengenal Tuhan. Ketika dia ada pergumulan, ketika dia ada persoalan, dia tidak akan mudah bersungut karena dia kenal Tuhannya. Bahwa apapun yang dia izinkan selalu mendatangkan kebaikan dalam hidupnya. Amin. Waktu kita diizinkan sesuatu terjadi tidak sesuai dengan harapan kita. Ya, di situ kita dilihat imannya, saudara. Betul nggak kita kenal Tuhan? Kalau kita kenal Tuhan, kita akan selalu berkata,
Engkau turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi saya. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi dalam hidupku kalau Engkau tidak mengizinkan di dalam hidupku. Nah, kalau ini tidak kita alami dalam kehidupan kita, kita mau berhenti hari ini untuk mau menggali firman dan cuma berfokus kepada perkara-perkara jasmani, maka kita akan menjadi orang-orang Kristen nanti yang tidak mengerti apa-apa. Bagaimana Roh Kudus mau menolong kita untuk mengerti kalau kita sendiri tidak punya kerinduan untuk mau belajar? Bagaimana Roh Kudus mau membantu kita, menolong kita? Nah, saya mau ingatkan kepada saudara bahwa kebenaran firman Tuhan yang kita dengar itu mutlak harus kita lakukan dengan pertolongan Roh Kudus. Nah, seringkali orang-orang Kristen memilih-milih. Oh, yang ini saja yang saya lakukan. Itu tidak, ya. Oh, yang ini aja. Ini bagiannya hamba Tuhan. Padahal saudara, firman Tuhan itu Tuhan berikan kepada kita untuk semua anak-anak Tuhan melakukan. Untuk semua anak-anak Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan, mengalami kebenaran firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita mengalami kemunduran, itu akan terlihat dalam kehidupan kita. Kita sudah malas. Hal yang pertama, kita sudah malas mendengar firman. Ya, kita sudah tidak punya kerinduan lagi untuk mau dengar firman. Ini berbahaya, saudara. Kalau hari-hari ini cuma hanya sekedar rutinitas, tapi orang bilang kayak tidak ada rasa sudah dengan Tuhan. Semuanya hanya kewajiban, semuanya hanya rutinitas. Bahkan kita sudah mulai secara perlahan-lahan menarik diri kita kalau ada lagi pembahasan tentang Alkitab yang lebih dalam. Kadang-kadang kan orang malas kalau yang berapa lama khotbahnya, seminarnya. Wah, 1 hari, aduh, sudah ya. Cari gereja yang cuma 30 menit, mata-mata selesai pulang. Habis perkara. Kita mau belajar apa, saudara? Nah, gawatnya orang-orang gini belajar di rumah sendiri. Merasa dirinya, saudara, wah saya bisa. Saya percaya adanya gereja, organisasi yang Tuhan izinkan dalam dunia ini untuk memperlengkapi gereja Tuhan. Kita tidak bisa katakan gini, wah gereja ini yang benar. Enggak, saudara. Ini semua saling memperlengkapi. Tergantung motivasi-motivasi hamba-hamba Tuhan, organisasi-organisasi lain yang terserah. Tapi tujuannya untuk memperlengkapi anak-anak Tuhan. Jadi seringkali kita malas, enggak mau apalagi kalau menyita waktu berjam-jam. Nah, saya harus bilang kepada saudara, kalau kita mau cari duit, wah biar siang malam Pak. Kita siap, kita ready untuk itu. Tetapi kalau untuk tahu firman, saudara enggak cukup. 30 menit enggak cukup, saudara. Makanya kita perlu punya kerinduan dalam kehidupan kita. Nah, orang-orang yang tipe begini, praktis begini, saudaraku, enggak tahan lama Pak, enggak tahan lama. Seperti orang-orang yang datang kepada Yesus yang dikasih makan, saudara, yang 5.000 orang dikasih makan. Tapi berapa banyak yang, saudara, Yesus bilang, wah cuma berapa yang kembali mengucap syukur. Mereka datang bukan karena betul-betul rindu kepada Tuhan, mau belajar kepada Tuhan tentang kebenaran, tapi karena mereka melihat mujizat. Nah, saudara, di dalam Injil Yohanes, waktu Yesus, saudaraku, mengobrak-abrik bait Allah, di halaman bait Allah, karena mereka betul-betul mengotori, Alkitab katakan begini, banyak orang percaya kepada Yesus. Tapi ayat selanjutnya itu, saudara perhatikan bahwa tetapi Yesus tidak mempercayakan hidupnya kepada mereka. Tetapi Yesus tidak mempercayakan hidupnya kepada mereka. Pertanyaannya bagaimana? Kenapa seperti itu? Karena mereka tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Nah, kalau hari ini
kita diizinkan Tuhan mungkin besok ada seminar tentang ini. Wah saudara, ayo untuk kita saudara pintar dalam rohani, untuk kita bisa bertumbuh, tidak lepas daripada pengorbanan. Nah, tidak usah kita bicara rohani, dunia aja butuh pengorbanan saudara. Untuk mereka bisa mendapatkan sesuatu, mereka berkata harus ada pengorbanan, tidak bisa tidak. Nah ini saudara seperti kata Yesus, ibarat kerajaan sorga itu ketika orang menggali tanah dan ketika dia menggali mendapatkan suatu harta. Apa yang Alkitab katakan? Dia pulang, dia jual semua miliknya. Berarti ada sesuatu yang dahsyat luar biasa dari kebenaran ini saudara. Ketika kita mengerti, ketika kita punya kerinduan untuk mau mengerti, menggali firman Tuhan, itu berkat yang tidak ada bandingannya dalam hidup kita. Ketika Roh Kudus membukakan sesuatu dalam kehidupan saya dan saudara. Dan saya mau bilang hari ini bahwa engkau punya Roh Kudus, bahwa semua kita diberikan hak yang sama untuk mengetahui rahasia kebenaran kerajaan sorga. Bukan cuma berbicara tentang berkat jasmani saudara. Tapi saya berbicara tentang berkat rohani yang perlu engkau gali hari-hari ini. Engkau perlu mengenal Tuhanmu lebih dekat, lebih erat lagi. Dan itu memang membutuhkan pengorbanan yang besar. Untuk Sakeus, orang-orang di toko-toko Alkitab, untuk mereka mau mengenal Tuhan, mereka mengorbankan segala sesuatunya. Kita harus punya kerinduan ini. Gereja harus punya kerinduan hari-hari ini. Bahwa gereja mengerti bahwa ada tujuan saya ada dalam dunia ini. Pekerjaan, bisnis saya, semua harta yang ada dalam dunia yang Tuhan berikan kepada saya. Itu cuma bonus. Tetapi tujuan utama saya adalah saya harus lebih lagi mengenal kebenaran itu. Saya harus punya kerinduan itu. Sehingga ketika saya mengerti, perhatikan saudara, ketika engkau mengetahui kebenaran, ketika engkau mengerti kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Memerdekakan dari apa? Memerdekakan dari dosa. Memerdekakan dari gangguan-gangguan dunia ini yang mencoba mengikat kita, saudara. Kalau hari-hari ini kita tidak waspada, tidak berhati-hati, tidak menutup kemungkinan, perhatikan. Tidak menutup kemungkinan dunia bisa menguasai kita. Saya baca di Yohanes, Alkitab bilang gini, bahwa terang itu datang ke dalam dunia ini. Terang itu mengalahkan kegelapan. Dan terang itu tidak bisa dikuasai oleh kegelapan. Waktu kita ngerti, kita lakukan firman. Waktu kita menghidupi firman, dunia ini saudara, dengan segala kepalsuannya, dengan segala kejahatannya, tidak bisa menguasai saudara. Amin. Coba saudara pernah bacakan, di sini kan sudah, kalau saya mau bilang sudah S2-nya Alkitab tempat ini kan. Nah, saudara pernah bacakan tentang bagaimana keadaan orang yang sudah bersih, ya kan? Sudah bersih, sudah lahir baru dan sebagainya, tapi hidupnya tidak hidup dalam firman. Makanya nanti kita lihat Yesus apa bilang, makanya kamu harus tinggal dalam firman-Ku. Ya, sudah bersih, sudah lahir baru, tapi tidak apa? Tidak tinggal dalam firman. Tidak terus melakukan firman. Akhirnya setan bilang apa? Wah, kita pulang. Wah, sudah bersih rumahnya bos ini. Ayo kita ajak lagi. Apa? 7. Kita ajak roh jahat yang lebih jahat masuk. Alkitab katakan gini apa? Dan keadaan orang itu lebih jahat dari sebelumnya. Kita jangan main-main dengan roh jahat. Saudara. Keadaan orang itu lebih jahat. Ya, makanya kadang-kadang ada istilah kan, lebih baik apa? Mantan preman jadi pendeta, jangan mantan pendeta, ya kan? Saudara, ex pendeta itu berbahaya kadang-kadang, saudara.
Karena dia sudah tahu kebenaran gini. Saudara nasihati, wah mental. Jadi makanya saudara yang dikasih Tuhan, engkau harus perhatikan ini. Tuhan sudah memberikan gini. Tuhan kasih tahu kita gini. Dan saya bersyukur Yesus kasih tahu kita tentang bagaimana kinerja daripada roh jahat itu. Bahwa roh jahat itu tidak pernah berhenti untuk melihat hidup saudara. Wah ini kosong nih. Ya, makanya kan saya bilang hari Jumat bahwa firman itu akan menerangi seluruh kehidupan kita tergantung seberapa saudara membuka hidup saudara kepada firman itu. Kalau saudara rindu, Tuhan terangi semua, Tuhan. Terangi semua hidupku, pikiranku, hatiku, jiwaku, keuanganku, semuanya. Engkau terangi dengan kebenaranmu. Wah, di situ iblis tidak bisa mengambil kesempatan. Karena Paulus mengingatkan juga kepada kita dan saya percaya ini ilham Roh Kudus. Ya, ampunilah orang sampai matahari terbenam. Jangan sampai terbenam. Karena kita tahu iblis bisa mengambil kesempatan. Waktu orang Kristen seperti yang dikatakan keadaan hati yang tentang penabur. Ada yang ditabur di pinggir jalan. Ada yang ditabur dengan berbatu-batu di tanah yang berbatu-batu. Ada yang di semak duri, saudara. Ya, Alkitab katakan gini, orang Kristen itu menerima firman dengan gembira, tapi tidak tahan lama. Akhirnya apa? Murtad. Mereka terima firman itu, amin, 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 amin. Tapi saudara, mereka tidak terlalu percaya. Mereka tidak memberikan hidupnya kepada Tuhan. Akhirnya apa? Alkitab katakan, mereka sebentar aja percaya, akhirnya udah layu. Akhirnya udah bersungut-sungut, akhirnya udah marah kepada Tuhan. Mari kita mulai, saudara. Apakah kita sudah mengalami kemunduran hari-hari ini? Nah, saya percaya Tuhan akan membawa gerejanya dari kemuliaan kepada kemuliaan. Saya percaya bahwa hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, ya saudara, akan semakin luar biasa. Karena Tuhan akan menyatakan, Alkitab bilang gini dalam kitab Yoel kan, bahwa Tuhan akan mencurahkan rohnya 2 kali lipat bagi mereka yang punya kerinduan. Siapa yang punya kerinduan hari-hari ini? Yang rindu Tuhan, saya mau, haus Tuhan. Makanya kita minta kepada Roh Kudus untuk, ya Roh Kudus, biarkan rasa haus. Tidak masalah saudara minta berkat, silakan. Tapi minta juga hal-hal yang lain. Yang saya mau bilang begini, hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Kira-kira Roh Kudus senangnya saya ini minta apa? Ya kan? Saya minta Roh Kudus berikan saya rasa haus. Supaya saya ini mau terus belajar Tuhan. Mau belajar terus tentang kebenaran firman Tuhan. Karena orang yang belajar, orang yang mengerti pasti akan mengalami kemerdekaan. Ya, mulai mundur dari saat teduh. Mulai mundur dari ibadah pujian penyembahan hari Jumat. Mulai tarik diri. Saudara, ini bukan sesuatu yang saya mau bilang gini, main-main saudara. Mulai kita tarik diri dari hal-hal rohani. Kita sudah menganggap bahwa itu bukan sesuatu yang penting. Ini kita sudah mengalami kemunduran. Kalau hari ini Roh Kudus bicara dalam hatimu, ya responi itu saudara. Roh Kudus mau pulihkan kita hari ini, amin. Roh Kudus mau membawa kita, ya, kepada pemulihan, ya. Sudah mundur, ya, tidak semangat lagi dalam pelayanan. Ya, tidak lagi saudaraku memprioritaskan Tuhan. Mundur dalam ketaatan terhadap firman Tuhan. Wah, ini berarti kita sudah enggak taat seperti dulu. Kalau dulu taatnya kita habis-habisan, sekarang apa? Mikir dulu. Ya kan? Mikir dulu, wah saya mau taat ini, tunggu dulu, lihat dulu keadaan bos. Lihat dulu orang-orangnya, lihat dulu keadaan. Kalau keadaannya bagus saya taat. Padahal kalau kita bicara tentang ketaatan itu nggak bisa melihat apapun. Yesus hari-hari ini, saudara, kalau mau lihat kehidupan kita, wah
dia tidak akan mungkin mau menyertai kita. Makanya Yesus katakan di dalam Filipi bahwa dia katakan gini, bahwa dia mati taatnya sampai bukan dalam keadaan baik, tetapi sampai di atas kayu salib dia menunjukkan ketaatannya. Kalau hari ini engkau sudah mundur, mungkin engkau tetap ke gereja, mungkin engkau tetap berdoa, tetapi ketaatanmu kepada Tuhan sudah tidak sama seperti dulu lagi. Mari hari ini kita bertobat bersama-sama. Kita tidak lagi seperti yang dulu. Api kita sudah mulai padam. Biarlah Roh Kudus hari ini membakar itu kembali dalam hidup kita. Karena sampai kapanpun saudara, ini adalah sesuatu yang kita tidak bisa abaikan dalam kehidupan kita. Ya. Dan memang saudara, ada banyak orang yang tidak lagi mengalami kemunduran itu. Yang saya catat ini saudara, karena mereka melihat manusianya, kebanyakan seperti itu. Lihat manusianya, wah seperti ini pelayannya, wah gini. Akhirnya kandas lagi saudara. Ya, lihat lagi ininya, wah pendetanya gini. Sudah kandas lagi. Padahal sebenarnya kita mau cari siapa? Jujur aja, kita datang ke tempat ini untuk kita mengalami Tuhan. Untuk kita mau bertemu dengan Tuhan. Ya, ada yang karena saudara dengar apa kata orang, ya, karena pergaulan di luar sana. Nah, ini kan karena orang yang tidak teguh, ya, dalam firman Tuhan, tidak mengerti, tidak smart dalam rohaninya. Orang bilang A di luar ikut aja, orang bilang B di luar ikut saja, saudara. Kenapa? Enggak ada keteguhan. Makanya Yesus berkata kepada orang-orang pada saat itu, kalau kamu benar-benar murid-muridku, kamu akan tinggal di dalam kebenaran akan firmanku, kata Tuhan tadi. Ya, dalam Yohanes 8 ayat 31, ya, dikatakan, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firmanku, tetap itu gini, terus melakukan firman. Ya, nggak peduli keadaan baik atau tidak baik, orang ini terus lakukan firman, konsisten. Mereka adalah orang-orang yang punya komitmen di hadapan Tuhan. Ini yang Tuhan cari, saudara. Adalah orang-orang yang punya komitmen di hadapan Tuhan. Tidak melihat situasi atau apapun, terus lakukan firman. Tanpa melihat kelemahan orang-orang di sekitarnya. Tanpa melihat keadaan apapun, terus lakukan firman. Ini yang namanya orang yang setia, kata Tuhan. Kalau engkau tetap dalam firmanku, kamu benar-benar adalah muridnya Tuhan. Itu ciri muridnya Tuhan. Bahwa dia akan tetap terus melakukan firman itu. Menjadi satu tujuan hidupnya adalah saya mau melakukan terus firman ini. Hati-hati saudara. Bahwa yang memberi kepastian dalam hidup kita adalah firman. Firman yang memberikan kita kelegaan. Firman yang memberikan kita kekuatan. Firman yang memberikan kita pengharapan. Firman yang menyembuhkan kehidupan kita. Hari ini dunia, saya mau bilang, penuh dengan kepalsuan. Betul tidak saudara? Ada alis-alis yang palsu. Bulu mata yang palsu. Semua penuh dengan kepalsuan. Maaf ibu-ibu ya, jangan tersinggung. Nah, kita perlu saudara betul-betul memahami firman itu. Dan terus bertumbuh di dalam kebenaran ini. Karena ibaratnya sebuah pohon, ketika dia terus bertumbuh, dia terus berakar. Dan menghasilkan buah, maka pohon itu akan menjadi pohon yang kuat. Ketika kita terus bertumbuh, terus lakukan firman Tuhan dengan segenap hati kita. Karena kita mengasihi Tuhan, bukan karena motivasi apapun. Saya percaya bahwa kekristenan kita akan menjadi kekristenan yang kuat di dalam Tuhan. Kita akan tidak mudah diombang-ambingkan. Karena hari-hari ini saya mau bilang kepada saudara, pengajaran-pengajaran sesat bukan lagi akan datang, sudah datang. Dan banyak anak-anak Tuhan menyedihkan, mereka termakan oleh pengajaran-pengajaran yang sesat itu, saudara.
Jangan saudara pikir bahwa oh itu kan Pak Pendeta, itu kan jemaat-jemaat yang baru. Mereka baru bertumbuh. No saudara, saya melihat bahwa ini orang udah puluhan tahun di Pantai Costa. Tapi mereka termakan. Kenapa? Gak bertumbuh. Gak mengalami kemunduran. Dua saja hari ini. Kalau engkau gak maju berarti kau mundur. Mengalami kemunduran dalam hidup. Kalau hari ini kita mendengarkan firman ini, berarti Tuhan merindukan kita. Untuk kita anak-anak Tuhan mengalami kemajuan. Makanya Paulus bilang, ya sudah yang menghalangi rintangan-rintangan itu, mari semua tanggalkan hari ini. Amin. Yang semua menghalangi kita untuk kita bertumbuh, untuk kita maju dalam Tuhan, hari ini tanggalkan kata Tuhan. Dengar baik saudara, di tempat ini dengar baik. Bahwa apapun yang menghalangi engkau hari ini, yang mengikat engkau tanpa engkau sadari, itu mengikat engkau sehingga engkau gak maju-maju. Aduh susahnya mau saat teduh, aduh susahnya mau ikut pujian penyembahan hari Jumat, waduh susahnya ibadah hari Minggu. Tuhan bilang mari mulai hari ini dalam nama Yesus tanggalkan itu. Kita mau berlari, seperti kata Paulus, berlari dengan mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus. Sehingga kita akan didapati nanti. Tuhan berkata gini, marilah hambaku yang setia. Ya, saya percaya orang yang terus melakukan firman Tuhan sampai akhir hidup mereka, itulah yang dikatakan setia di hadapan Tuhan. Kita mau tanggalkan itu. Apa yang hari-hari ini, saya mau bilang, tidak usah takut untuk kita, oh nanti saya ini tidak makan apa-apa, tidak usah takut saudara. Tuhan pasti pelihara engkau. Tuhan pasti mencukupi semuanya. Bahkan Alkitab bilang begini, apa yang tidak pernah engkau pikirkan dan doakan, itu yang Tuhan sediakan bagi hidupmu. Ya, mungkin hari ini engkau berkata, aduh bagaimana dengan persoalanku? Ya, bagaimana dengan saya punya pergumulan hari-hari ini? Saya percaya saudara, Tuhan sudah menyiapkan itu dalam kehidupannya kita. Mari kita mau terus maju di dalam Tuhan. Dengan pertolongan daripada Roh Kudus akan menolong kita. Untuk kita bagaimana memanfaatkan waktu. Waktu kita bersandar kepada Roh Kudus, kita akan mengerti tentang ini waktunya Tuhan. Wah ini waktunya. Saya harus nomor satukan pekerjaanku jangan dulu. Ini Tuhan punya mau. Dan saya percaya kita semuanya hari ini ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Yang akan menolong kita sebentar. Apa yang membuat saudara hari-hari ini mundur daripada Tuhan? Apa yang membuat saudara hari-hari ini tidak seperti dulu lagi yang antusias, yang berapi-api di dalam Tuhan? Saya percaya bahwa kalau hari-hari ini kita membuka hati untuk dipulihkan, maka kita akan menjadi orang-orang Kristen yang benar-benar akan menghasilkan buah seperti apa yang Tuhan katakan. Amin. Mari bangkit berdiri bersama dengan saya. Kami percaya Engkau ada di tempat ini, Roh Kudus. Engkau ada di sini. Kerinduan kami, Tuhan pulihkan kami hari ini. Hari ini kami diingatkan kembali akan pengorbanan Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Biarkan Roh Kudus menjamah setiap kami. Sehingga hari ini kami dipulihkan, kami diubahkan Tuhan. Terima kasih. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku.
berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Pandang wajahmu, ku pandang wajahmu dan berseru. Kami butuh Engkau. Pertolonganku datang darimu. Peganglah tangan, jangan pernah lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari dengan hati yang sungguh-sungguh kita mau datang kepada Tuhan. Katakan bersama-sama, bukan dengan kekuatanku, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku Tuhan, Engkaulah kuatku yang menopangku, yang menopangku. Ku pandang wajahmu, ku pandang wajahmu dan berseru, Amaya Sendaya, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Harapanku pandang wajahmu, ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Harap sekali lagi, sekali lagi, sekali lagi. Pandang wajahmu, kami butuh Engkau hari ini. Kami butuh Engkau. Bahaya namanya sih kau. Butuh Engkau. Si ramaya nakanamu nasi kanana namaya ya namaya nama Syekh namaya Roh Kudus, kami butuh Kau. Ya namaya nama Sia namaya 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 ya labaya labaya nama se maya se maya se
Mungkin hari ini engkau sudah mau menyerah. Mungkin engkau berkata, sia-sia saya menangis setiap malam di hadapan Tuhan. Saya mau menyerah dengan persoalan pergumulan ini. Kan mungkin engkau sudah berkata, saya mau mundur sudah. Enggak mau lagi. Saya mau mundur dari Tuhan. Kalau itu engkau, Tuhan berkata, kembali nak. Kembali nak. Kembali saat ini. Kembali saat ini. Setiap air matamu tidak pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Dia tampung di kirbatnya. Dia mendengar seruanmu. Dia mendengar jeritan hatimu. Dia mendengarkan engkau. Namun dia mau berkata kepadamu, mari mulai mengerti tentang Tuhan. Engkau harus mulai mengerti tentang hatinya Tuhan dalam hidupmu. Waktu engkau mengetahui kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan engkau. Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau, Tuhan tidak pernah membiarkan engkau. Tapi Tuhan ada bersama-sama dengan engkau. Jangan pernah menyerah, jangan lihat situasi, kondisi. Terus lakukan firman itu. Karena engkau melakukan itu, karena engkau mengasihi Tuhan di dalam hidupmu. Lakukan terus. Engkau akan melihat pelangi Tuhan akan terbit atas hidupmu. Engkau akan melihat kemuliaan Tuhan akan dinyatakan atas hidupmu. Engkau akan melihat kemenangan di dalam hidupmu. Bapa, hamba berdoa buat orang-orang ini dimanapun mereka berada. Mungkin hari-hari ini Tuhan, mereka sudah mulai mundur, mulai bosan, mulai tidak mau lagi melayani Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu kembali membakar setiap roh mereka, membakar roh mereka saat ini. Dalam nama Yesus, sehingga semangat untuk melayani Tuhan. Hati yang betul-betul mengasihi Tuhan. Tuhan anugerahkan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ku pandang wajah. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Dan berseru, bertolonglah, ku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepas. Saya undang dengan hormat para pelayan Peribun Kudus tampil ke depan. Pandang wajah-Mu dan berseru, bertolonglah, ku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Harapan Dalam hidupku. saudara yang dikasihi Tuhan, apa saudara percaya firman Tuhan ya dan amin? Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu lebih dari hidup kami ini. Dan kami aminkan firman-Mu Tuhan. Terlebih pada siang hari ini,
Di hadapan kami tersedia roti dan anggur, tubuh dan darah-Mu. Sebelum kami sambut, kuduskan roti dan anggur ini dengan darah-Mu. Kuduskan kami semua ini dengan darah-Mu juga Tuhan. Agar kami dapat menyambut tubuh dan darah-Mu. Kami dapat hidup kekal bersama-sama Engkau dalam kerajaan-Mu. Kami ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Amin. Dengan darah-Mu, Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Yesus, Yesus. Yesus, 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 ku Berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkau Yesus, Yesus. Bapa-Ku. Yesus, 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 berseru. Mari kita coba panggil. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku Hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. pengabdianku Hanya padamu. Yesus, Yesus. Engkaulah Bapa-Ku. Saudara percaya roti di tangan saudara adalah tubuh Kristus? Mari kita mau angkat dengan iman dan kita mau dengarkan firman Tuhan. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Dia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Dia mengucap syukur atasnya. Dia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apa saudara percaya? Sungguh-sungguh percaya? Mari kita mau makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mau angkat cawan di atas kepala kita. Demikian juga Dia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Apa saudara percaya? Sungguh-sungguh percaya. Mari kita meminum dalam nama Tuhan Yesus.
Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Yesus, Yesus. Yesus, 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 ku berseru. Amin, amin. Benar Tuhan. Engkaulah Raja kami. Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, inilah keberadaan kami. Inilah kekurangan kelemahan kami. Kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu menjadi pengabdian yang kudus, yang suci, yang tak bercacat di hadapan-Mu. Kami siap melayani Engkau dengan hati seorang hamba. Kehendak-Mu lah yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami tahu kami tidak mampu di hari zaman ini menghadapi roh-roh antikris, penguasa-penguasa kegelapan. Hanya kasih kurnia-Mu membuat kami teguh berdiri di hadapan-Mu. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu, berkati keluarga mereka, anak-anak kami, sekolahnya, pelajarannya, jauh dari pergaulan bebas yang jahat. Berkati juga perjalanan sidang jemaat-Mu yang keluar kota berlibur. Berkati semuanya. Tutup bungkus dengan darah-Mu. Jauhkan dari segala persoalan permasalahan. Terutama kecelakaan-kecelakaan. Kami percaya kasih-Mu besar. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu yang hadir. Berkati pekerja usaha kami. Berkati juga Tuhan. Semua apa yang kami kerjakan usaha kami membuat berhasil. Nah, Kau mengangkat kami menjadi kepala bukan ekor. Sebentar lagi sidang jemaat akan kembali ke rumah masing-masing. Kiranya pula lah saudaraku dengan selamat berkat cinta kasih persekutuan daripada Allah Bapa, Putra Allah dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali kedua. Berkati juga ibadah kami kedua sore hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang mengasihi Tuhan katakan amin.